Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Sol Sepatu Ajaib. Tentunya channel yang selalu membahas dan mengupas tuntas tentang perbaikan sandal dan perbaikan sepatu. Di lapak saya ini ada sepatu bola spek Speed Blast 2 ya. Dan ini harus dijahit. Ini sebenarnya sepatu belum lama ya. Belum ada 1 tahun juga, tapi sudah ada sedikit bagian-bagiannya yang sudah mau mengelupas ya. Makanya ini tepat sekali ketika dibawa ke tukang sol. Mari kita simak aja pengerjaannya di meja pengerjaan. Untuk langkah pertama kita harus mensoldernya ya. Ini saya soldernya sudah saya colokkan ke arus listrik. Ini sudah panas ya, tinggal kita mencoba mensoldernya saja. Ini spek Speed Blast 2 ya. Dan outsole tipe ini outsole-nya tuh tipis banget ya, kita jangan sampai terlalu dalam ya. Ini tipe outsole yang tipis ya, hati-hati. Jangan sampai jebol ke dalam ya. Ini masih proses pensolderan ya. Proses yang memerlukan kehati-hatian. Dan juga harus fokus ya, jangan sampai mata kita lari kemana-mana atau menengok ataupun melirik benda-benda atau sekitar ya, bahaya. Nanti bisa jebol ya kalau kita sambil lirak-lirik. Dan untuk menjahitnya pun kita nanti memakai benang yang sesuai ya. Oh ya, saya mau jelaskan perbedaan menjahit di samping dan di bawah ya. Ini depan ini saya menjahit di samping ya, samping depan ya. Saya akan menjelaskan tentang menjahit di ini ya, bisa saja kita mensolder di bagian bawah ini ya. Bisa saja di bagian depan seperti saya ini. Ini saya di bagian depan, ada juga yang mensolder di bagian bawah atau menjahit di bagian bawah sini. Semuanya itu ada plus minusnya. Untuk yang pertama, ketika kita menjahit di bagian depan ini ya, di bagian yang lebih ke depan ini, itu hasil jahitannya lebih kuat ya, lebih kuat. Dia lebih tidak mudah lepas lagi. Itu kelebihannya. Dan kalau kita menjadi dari bawah ini, itu kelemahannya cepat lepas ya, kebalikannya. Dan keunggulannya menjadi dari bawah itu juga ada keunggulannya. Keunggulannya yaitu eh, ukuran sepatu itu tidak terlalu kecil banget ya. Tapi kalau menjahit di depan sini bisa mengakibatkan ukuran sepatu mengecil. Itu perbedaannya. Dan juga ada lagi eh, hal yang perlu diperhatikan ya, ketika kita menjahit dekat dengan ini ya, dengan perbatasan ini, kelemahannya yaitu sepatu bisa saja kalau lemnya lepas, bisa saja sobek outsole-nya ya. Itu kelemahannya. Tapi kenapa saya milih yang lebih dekat dengan ini
uppernya itu karena agar lebih kuat ya. Jadi kalau yang lebih dekat dengan uppernya itu lebih kuat. Dan di sini saya memakai benang krem ya yang warnanya sama. Ini benang krem nomor 12 ya. Perlu diingat-ingat ya. Untuk menjahit sepatu bola minimal memakai benang nomor 12. Bisa 12, bisa 15. Untuk menjahit outsole seperti ini itu tidak terlalu susah ya. Bahkan ini tergolong mudah. Karena outsole ini yang saya bilang tadi ya, ketika tadi saya mensolder itu tipis banget ya. Dan kita juga tidak disarankan untuk menarik benangnya terlalu kencang karena nanti sepatunya bisa mengecil. Tapi kalau setelah dijahit itu sepatu pasti sedikit agak mengecil. Tapi kalau kawan-kawan nekat menariknya kencang itu mengecilnya parah ya. Ini kita lanjut ke proses penjahitan. Ini bagian belakang 2 kali lebih berat ya karena ada ini pengaman tumit. Tapi nanti kalau sudah sampai tengah dan depan itu akan ringan banget. Ini ya kita sudah sampai di tengah dan ini di tengah ini sangat ringan ya, sangat ringan seperti yang saya bilang tadi di awal-awal ya. Untuk samping ini sangat mudah banget. Itu ya. Terlalu mudah untuk yang samping ini. Bahkan sepatu bola ini kesulitannya ini tidak mirip seperti sepatu bola ya. Karena ini outsole akselerator ya. Akselerator itu yang untuk lari-lari, untuk sprint ya. Di depan juga nanti sama. Dia akan terlalu mudah untuk ditaklukkan ya. Ini cocok banget untuk kawan-kawan yang lagi belajar menjahit sepatu bola ya. Yang baru naik dari sepatu biasa ke sepatu bola. Tapi ini juga berpengaruh ya, jarum ya. Kondisi jarum, terus bentuk jarum juga berpengaruh dengan skill. Saya walaupun sudah terbiasa, tapi kalau jarumnya, saya walaupun sudah terbiasa, tapi kalau pakai jarum yang nggak biasa saya gunakan, saya juga akan lelet kerjanya. Bagian depan ini masih sangat mudah ya untuk ditaklukkan. Tapi ingat, ketika kita menarik benang, jangan terlalu kencang nariknya ya. Karena biar sepatu nggak mengecil ukurannya.
Ini saya sampai di bagian depan ya. Bagian yang menurut orang-orang itu tersulit ya, sulit untuk menjahit bagian depan ini. Ini sebenarnya sulit itu karena tekniknya belum menguasai ya, dan belum punya kebiasaan. Sebenarnya kebiasaan itu nomor dua ya. Yang pertama teknik ya. Kalau kita sudah terbiasa tapi biasa dengan teknik yang salah juga itu akan memperlambat pengerjaan ya. Kebiasaan yang benar ya. Kebiasaan menjahit dengan cara yang benar. Ini bahkan tidak ada 5 menit ya untuk menaklukkan di bagian depan ini. Oke, kita sudah di tengah sini ya. Sebentar lagi selesai. Paling sekitar 7 jahitan lagi. 1, 2. Nanti ini ditalikan di dalam ya, dikunci dari dalam sepatu ya. Dikunci dari bagian dalam. Nah, ini terakhir kunci dari bagian dalam. Dan ini saya jamin ukuran sepatunya tidak terlalu berubah ya, tidak terlalu mengecil. Kemungkinan kalau mengecil itu sedikit banget, bahkan hampir tidak terasa. Ini saya sudah kunci dari bagian dalam. Ini sudah saya potong ya. Ini kunciannya. Kita masukkan lagi insole-nya. Bentar.